Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Amru Alwansyah, NPM 42 dari grup F, sesi A3 paralel A. Perkenalkan, saya Hevi Ambiria Fauzia, NPM 43 dari grup F, sesi A3 paralel A. Di sini, kami akan menjelaskan modul isolasi jasad renik pada praktikum mikrobiologi. Oke, yang pertama yaitu isolasi jasad renik. Untuk memisahkan suatu mikroba dari populasi campurannya, itu dapat dilakukan dengan suatu teknik, itu yang dinamakan dengan isolasi mikroba atau jasad renik. Nah, isolasi jasad renik ini merupakan suatu metode pengambilan mikroorganisme yang terdapat di suatu tempat dan menumbuhkannya dalam suatu medium tertentu. Nah, prinsip dari isolasi mikroba atau jasad renik ini yaitu memisahkan satu mikroba dengan mikroba lain yang berhasil dari campuran bermacam-macam mikroba atau jasad renik. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan isolasi jasad renik. Isolasi jasad renik ini bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya, atau biasa disebut dengan biakan murni. Pada umumnya, mikroba yang hidup di alam terdapat dalam bentuk populasi campuran. Sangat jarang mikroba di alam yang dijumpai sebagai spesies yang tunggal. Dengan demikian, agar mikroba tersebut dapat diidentifikasi atau didefinisikan, maka harus diisolasi terlebih dahulu, sehingga mudah dipelajari sifat pertumbuhan, morfologis maupun fisiologis masing-masing dari mikroba atau jasad renik tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian dan sifat koloni bakteri. Koloni merupakan suatu kumpulan dari mikroba atau mikroorganisme yang memiliki kesamaan sifat-sifat seperti bentuk, susunan, permukaan, dan sebagainya. Sifat-sifat koloni yang tumbuh di permukaan medium adalah besar kecilnya koloni. Ada koloni yang berupa satu titik, namun ada juga yang melebar hingga menutupi permukaan medium. Kemudian ada koloni yang bulat, ada juga yang memanjang. Kemudian ada yang tepinya rata, dan juga ada yang tidak rata. Ada koloni yang tersebar di permukaan medium, dan ada yang timbul menjulang tebal di atas permukaan medium. Kemudian ada koloni yang memiliki permukaan halus dan ada juga yang memiliki permukaan yang kasar dan tidak rata. Kemudian bentuk koloni dalam kultur bakteri. Bentuk koloni dalam kultur bakteri ada berbagai macam. Yang pertama ada bentuk koloni SR atau menengah. Bentuk ini berbentuk bertipe halus atau kasar. Artinya koloni memiliki kemampuan yang berada di antara R itu kasar atau dan S itu halus, muncul dari satu bentuk dan diproses ke bentuk lainnya. Kemudian yang kedua ada bentuk koloni M, itu adalah mukoid. Cirinya dengan muncul koloni yang memiliki konsistensi mukoid yang lembab dan jelas. Koloni menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk berjalan bersama. Sel ini biasanya berbentuk kapsul. Kemudian yang ketiga ada bentuk koloni D atau kerdil. Terkadang kultur murni suatu organisme ketika digoreskan di atas medium padat dapat menunjukkan adanya dua vortex koloni yang ditetapkan sebagai bentuk koloni besar dan kecil. Jenis koloni ini dapat disebut dengan dwarf atau dilambangkan D. Yang keempat adalah bentuk koloni G atau gonidial. Terkadang bentuk D dikacaukan dengan jenis gonidial kecil lainnya yang diterapkan sebagai bentuk G atau gonidial ini. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi bakteri. Identifikasi bakteri ini pada umumnya terdapat pada bakteri yang bersifat tembus cahaya. Hal ini disebabkan karena banyak bakteri yang tidak mempunyai zat warna. Salah satu cara untuk mengamati bentuk sel bakteri sehingga mudah untuk diidentifikasi ialah dengan metode pengecatan atau pewarnaan. Tujuan dari pewarnaan tersebut ialah yang pertama untuk mempermudah melihat jasad renik baik bakteri, yeast maupun fungi. Yang kedua adalah memperjelas ukuran dan bentuk jasad renik. Yang ketiga adalah melihat struktur luar, dan kalau memungkinkan juga kita dapat melihat struktur dalam jasad. Yang keempat adalah melihat reaksi terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisika dan kimia yang ada terdapat dalam jasad renik dapat diketahui. Kemudian terdapat 3 macam prosedur dalam pewarnaan. Yang pertama adalah pewarnaan sederhana yang digunakan menggunakan satu macam zat warna untuk meningkatkan kontras antara mikroorganisme dan sekelilingnya. Prosedur pewarnaan sederhana
mudah, dan cepat, sehingga pewarnaan ini sering digunakan untuk melihat bentuk, ukuran, dan penataan pada mikroorganisme bakteri yang dikenal dalam bentuk bulat atau kokus, batang atau basil, dan spiral. Yang kedua adalah pewarnaan bakteri yang menggunakan lebih dari satu zat warna, seperti pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Yang ketiga adalah pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini adalah salah satu teknik pewarnaan diferensial yang paling penting dan paling luas digunakan untuk bakteri. Bakteri yang diwarnai dengan metode gram ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Pewarnaan bakteri digunakan untuk mengetahui morfologi sel bakteri serta untuk membedakan mana gram positif dan mana gram negatif, di mana perbedaan warna pada bakteri gram positif dan negatif ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan struktur dinding sel antara kedua jenis bakteri tersebut. Bakteri gram positif memiliki struktur dinding dengan kandungan peptidoglikan yang tebal, sedangkan untuk bakteri sel negatif memiliki struktur dinding sel dengan kandungan lipid yang tinggi. Kemudian terdapat metode isolasi jasa trenik. Yang pertama adalah the strike plate technique, yaitu penggoresan pada plate. Teknik isolasi koloni bakteri dengan cara ini dilakukan dengan cara menggoreskan suspensi padat yang mengandung mikroba pada permukaan media agar padat. Isolasi ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campurannya atau meremajakan kultur ke dalam media baru. Pada teknik isolasi ini terdapat beberapa macam goresan, yaitu goresan sinabung, goresan T, goresan kuadran, dan goresan radian. Kemudian untuk isolasi kedua adalah spread plate atau penaburan di atas agar-agar. Spread plate adalah teknik menanam dengan menyebar suspensi bakteri di permukaan agar-agar untuk memperoleh kultur murni. Kemudian yang ketiga adalah the radial dilution atau pengenceran bertingkat. Tujuan dari pengenceran bertingkat ini adalah untuk mengurangi jumlah mikroba dalam cairan. Penentuan tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba yang ada pada sampel. Digunakan perbandingan 1:9 untuk sampel pengenceran pertama. Isolasi bakteri ini bertujuan untuk menumbuhkan bakteri pada media dari sampel yang telah diencerkan. Kemudian yang keempat adalah the pour plate method atau penuangan di atas agar-agar. Metode pour plate dilakukan dengan cara menuangkan 1 mili sampel dari setiap pengenceran dalam cawan Petri yang kosong. Kemudian menuangkan media yang masih cair sehingga media dengan sampel dapat tercampur. Langkah selanjutnya adalah memutar cawan Petri mengikuti pola angka 8 dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian yang kelima adalah the single cell incubation teknik atau isolasi sel tunggal. Metode isolasi sel tunggal ini dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran yang besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan ataupun media cair. Sel mikroorganisme dilihat dengan menggunakan perbesaran sekitar 100 kali. Kemudian untuk metode selanjutnya adalah the selective media atau pemilihan media yang sesuai. Media selektif merupakan media yang hanya dapat tumbuh oleh satu atau jenis bakteri tertentu, tetapi menghambat atau mematikan jenis-jenis bakteri lainnya. Media ini mengandung zat-zat kimia tertentu yang dapat menghambat pertumbuhan satu kelompok bakteri atau lebih tanpa menghambat pertumbuhan organisme yang diinginkan. Kemudian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam isolasi jasa trenik. Yang pertama adalah sifat setiap jenis mikroorganisme yang akan diisolasi. Yang kedua yaitu media pertumbuhan yang sesuai. Yang ketiga adalah cara menginokulasi mikroorganisme tersebut. Yang keempat adalah cara menguji mikroorganisme yang telah diisolasi sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang kelima adalah cara memelihara agar mikroorganisme yang telah diisolasi tetap merupakan kultur yang murni.
Kemudian yaitu terdapat aplikasi isolasi jasad renik. Di sini salah satunya adalah ditemukan pada spesies Spingomonas pada tumbuhan padi sebagai salah satu bakteri endofitik yang dapat dikultur atau diisolasi. Spingomonas dapat menggunakan bahan organik yang terdapat di alam, termasuk kontaminan lingkungan yang tahan terhadap panas. Kemampuan Spingomonas dalam biodegradatif dan biosintetik membuat bakteri genus ini dapat digunakan dalam aplikasi bioteknologi secara luas, mulai dari bioremediasi, dari kontaminan lingkungan, sampai produk ekstraselular polimer yang dapat digunakan secara luas dalam industri makanan dan industri lainnya. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi isolasi jasad renik. Yang pertama adalah nutrien. Jasad renik membutuhkan nutrien untuk kehidupan dan pertumbuhannya. Nutrien di sini berfungsi sebagai sumber karbon, sumber nitrogen, sumber energi, faktor pertumbuhan yaitu mineral dan vitamin. Nutrien dibutuhkan untuk membentuk energi dan untuk menyusun komponen-komponen sel. Yang kedua adalah tersedianya air. Sel jasad renik memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, sel jasad renik di dalam suatu makanan sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang tersedia. Selain merupakan bagian terbesar dari komponen sel yaitu 70-80%, air juga dibutuhkan sebagai reaktan berbagai reaksi biokimia. Tidak semua air yang terdapat dalam bahan pangan dapat digunakan jasad renik. Kemudian yang ketiga adalah nilai pH. Nilai pH medium sangat mempengaruhi jasad renik yang dapat tumbuh. Jasad renik pada umumnya tumbuh sekitar pH 3-6. Kebanyakan bakteri mempunyai pH optimum pertumbuhan 6,5-7,5 dan tidak dapat tumbuh baik di bawah 5 ataupun pH di atas 8,5. Kemudian faktor selanjutnya yaitu suhu. Masing-masing jasad renik mempunyai suhu optimum, minimum, maksimum untuk pertumbuhannya. Jika suhu lingkungan lebih kecil dari suhu minimum atau suhu lingkungan lebih besar dari suhu maksimum pertumbuhannya, maka aktivitas enzim akan terhenti. Bahkan pada suhu yang terlalu tinggi akan terjadi denaturasi enzim. Jasad renik dapat dibedakan atas beberapa grup berdasarkan atas kemampuan untuk memulai pertumbuhan pada kisaran suhu tertentu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.